Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Firmayasari dengan NIM 20101111111. Nama saya Aditya Syafaryanti dengan NIM 2010 111114. Perkenalkan, nama saya Aldira Nur Anisya dengan nomor induk mahasiswa 201011111109. Nama saya Puan Putri Maharani dengan nomor NIM 2011111112. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai anggaran piutang. Yang pertama, pengertian dari piutang. Piutang adalah proses penjualan yang dilakukan oleh perusahaan di mana pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, melainkan bertahap. Dan ada 3 jenis piutang. Yang pertama piutang usaha atau account receivable, yang kedua piutang wesel, notes receivable, dan yang terakhir piutang lain-lain, other receivable. Selanjutnya ada anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran terperinci mengenai perkiraan jumlah piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang di dalamnya meliputi perubahan-perubahan yang ada pada jumlah piutang perusahaan dalam jangka dan kurun waktu tertentu. Manfaat anggaran piutang. Anggaran piutang dapat dijadikan sebagai pedoman kerja. Anggaran piutang dapat digunakan sebagai alat pengkoordinasian kerja, dapat dijadikan alat pengawasan kerja, dan dapat digunakan menjadi dasar untuk menyusun sebuah anggaran kas. Nah, faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Di sini yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Artinya, semakin besar volume sebuah barang yang dijual oleh perusahaan yang dilakukan secara kredit, maka semakin besar juga anggaran dalam piutang usahanya, dan begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua, di sini ada standar kredit. Besar atau kecilnya suatu piutang usaha dapat ditentukan oleh standar kredit. Nah, standar kredit yang semakin longgar itu menyebabkan piutang dan resiko kerugian piutang juga semakin besar. Nah, yang ketiga, di sini ada pembatasan kredit. Nah, yang dimaksud pembatasan kredit di sini adalah pembatasan yang berhubungan dengan jumlah maksimal kredit yang diberikan yang bersifat kuantitatif. Kemudian, ada jangka waktu kredit. Semakin panjangnya jangka waktu kredit yang diberikan, dapat menyebabkan volume suatu barang maupun jasa yang dijual akan semakin meningkat. Nah, yang terakhir ada pemberian potongan. Piutang usaha akan semakin kecil apabila pemberian potongan semakin besar. Perputaran piutang. Sebagai modal, piutang memang pada dasarnya berputar. Piutang berputar diawali dari kas, proses komoditi, penjualanan, piutang lalu kembali ke kas. Kondisi keuangan perusahaan dianggap baik jika perputaran piutang semakin cepat. Hal ini disebabkan karena piutang yang semakin cepat berarti lebih banyak piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan. Berikut ini adalah rumus untuk mencari perputaran piutang, yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang dengan rumus rata-rata piutang, yaitu piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Sedangkan rumus untuk mencari rata-rata pengumpulan piutang adalah 360 hari dibagi perputaran piutang. Pengendalian piutang. Pengendalian perputaran piutang dapat dikendalikan dengan cara menyusun tabel piutang. Dalam tabel tersebut dapat diketahui tentang total piutang yang dapat segera ditagih dan juga total piutang yang lambat untuk ditagih, serta mana penghutang yang baik dan juga mana penghutang yang buruk. Terdapat 3 bidang pengendalian piutang, diantaranya pemberian kredit dagang. Kebijakan kredit yang diterapkan serta syarat penjualan tidak diperkenankan menghalangi proses penjualan kepada pelanggan yang kondisi keuangannya sehat, serta tidak diperkenankan menimbulkan kerugian yang besar. Yang kedua, penagihan. Setelah pemberian kredit, perlu adanya usaha untuk memperoleh pembayaran sesuai syarat penjualan dalam jangka waktu yang dapat dikatakan wajar. Yang ketiga, penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak. Untuk memastikan sudah difakturkannya semua barang sebagaimana mestinya dan benar-benar masuknya penerimaan kas ke rekening perusahaan, maka diperlukan untuk membuat sebuah sistem pengendalian intern yang layak. Contoh soal yang pertama,
penjualan PT Bahagia Selalu pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 400 juta dan 450 juta. Pada tahun 2019, piutang di awal tahun sebesar 80 juta dan piutang di akhir tahun sebesar 100 juta. Sedangkan pada tahun 2020, piutang di awal tahun sebesar 90 juta dan piutang di akhir tahun sebesar 70 juta. Nah, yang ditanyakan adalah perputaran piutang, rata-rata pengumpulan piutang, dan rata-rata pengumpulan piutang dalam hari. Yang pertama akan kita hitung adalah perputaran piutang. Rumus dari perputaran piutang adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Dari soal sudah kita ketahui bahwa penjualan bersih pada tahun 2019 adalah 400 juta. Kita tinggal menghitung rata-rata piutangnya, yaitu rumusnya piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. 80 juta ditambah 100 juta dibagi 2 mendapatkan hasil 90 juta. Nah, kita udah dapat nilai penjualan bersih dan nilai rata-rata piutang. Tinggal kita masukkan ke rumus perputaran piutang, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. 400 juta dibagi 90 juta. Maka perputaran piutang tahun 2019 yaitu 4 hari. Selanjutnya tahun 2020 penjualan bersih senilai 450 juta. Rata-rata piutang sama dengan 90 juta ditambah 70 juta dibagi 2. Hasilnya adalah 80 juta. Kita tinggal masukkan seperti yang tahun 2019 tadi, berarti perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang, yaitu 450 juta dibagi 80 juta sama dengan 6 hari. Yang kedua, kita menghitung rata-rata pengumpulan piutang. Rumusnya adalah piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Sebenarnya rata-rata pengumpulan piutang ini sudah kita hitung ya, sudah termasuk di bagian yang A tadi. Nah, yang di bagian B ini agar lebih jelas saja, tinggal kita tuliskan kembali rata-rata pengumpulan piutang tahun 2019 senilai 90 juta dan rata-rata pengumpulan piutang tahun 2020 senilai 80 juta. Selanjutnya rata-rata pengumpulan piutang dalam hari. Rumusnya adalah 360 hari dibagi perputaran piutang. Seperti yang kita ketahui yang tadi sudah kita hitung, rata-rata pengumpulan piutang tahun 2019 sama dengan 90 hari. Dan rata-rata pengumpulan piutang tahun 2020 sama dengan 60 hari. Rumusnya dari 360 hari dibagi dengan perputaran piutang masing-masing tahun. Contoh soal nomor 2, perusahaan akan menyusun sebuah anggaran piutang tahun 2020 dengan menggunakan data sebagai berikut. Di poin A terdapat tabel anggaran penjualan tahun 2020, di mana di dalam tabel tersebut terdapat bulan, unit, harga per unit, dan juga jumlah. Jumlah sendiri didapatkan dari unit dikali harga per unit. Di poin B, dijelaskan kebijakan penjualan yang digunakan adalah 25% tunai dan 75% kredit. Di poin C, dijelaskan bahwa pembayaran piutang ditentukan sebagai berikut. 60% dari jumlah piutang yang ada dibayarkan pada 1 bulan setelah penjualan. Sisanya atau 40% dari jumlah piutang yang ada dibayarkan pada 1 bulan setelah pembayaran sebelumnya. Sebelum kita membuat tabel anggaran piutang tahun 2020, kita perlu membuat tabel anggaran penjualan tunai dan kredit tahun 2020. Nah, tadi kan terdapat tabel penjualan tahun 2020. Nah, jumlah dari tabel tersebut itu masuknya ke dalam penjualan. Nah, setelah kita dapatkan penjualannya, kita tentukan yaitu 25% dari penjualan tersebut merupakan tunai dan 75%-nya kredit. Setelah itu, baru kita bisa membuat anggaran piutang tahun 2020. Jika ditentukan 75%-nya merupakan kredit. Nah, itu berarti 75%-nya termasuk piutang. Jadi kita masukkan ke dalam piutang neto di tabel anggaran piutang tahun 2020. Tadi di poin C dijelaskan bahwa 60% dari jumlah piutang yang ada dibayarkan pada 1 bulan setelah penjualan. Itu artinya 60% dari piutang penjualan bulan Januari dibayarkan 1 bulan setelahnya, yaitu bulan Februari. Selanjutnya, 60% dari piutang penjualan bulan Februari dibayarkan pada 1 bulan setelahnya, yaitu bulan Maret. Begitu juga seterusnya sampai bulan Desember. Selanjutnya, sisanya atau 40% dari jumlah piutang yang ada dibayarkan pada 1 bulan setelah pembayaran sebelumnya. Itu artinya
40% dari piutang penjualan bulan Januari dibayarkan pada 1 bulan setelah pembayaran sebelumnya, di mana pembayaran bulan Januari, pembayaran sebelumnya itu kan dilakukan bulan Februari. Nah, berarti 40%-nya dibayarkan setelah bulan Februari, yaitu bulan Maret. Selanjutnya, 40% dari penjualan 40% dari jumlah piutang yang dibayarkan pada bulan Februari dibayarkan setelah pembayaran sebelumnya, yaitu bulan Maret. Nah, berarti dibayarkan pada bulan April karena pembayaran sebelumnya itu bulan Maret. Nah, begitu juga sampai bulan Desember. Nah, untuk bulan Desember itu kan 60%-nya dibayarkan setelah bulan Desember, yaitu dibayarkan pada bulan Januari, dan 40%-nya dibayarkan setelah bulan Januari, itu bulan Februari. Nah, tapi kan itu mereka masuknya ke dalam tahun 2021, sedangkan di sini kita membuat anggaran piutang tahun 2020. Jadi untuk bulan Desember pembayaran itu tidak dimasukkan ke dalam anggaran piutang tahun 2020, tetapi dimasukkan ke dalam anggaran piutang tahun 2021. Contoh soal nomor 3. Berikut ini merupakan rencana penjualan PT Abdi Jaya selaku perusahaan pulpen dengan kebijakan penjualan kredit sebesar 60%. Berikut ini adalah rencana penjualan PT Abdi Jaya. Untuk bulan November 2015, PT Abdi Jaya menjual pulpen seharga 2.000 per unit. Namun mulai 1 Januari 2016, harga jual tersebut akan dinaikkan sebesar 15% dan akan dinaikkan kembali pada tanggal 1 April 2016 sebesar 5% karena perusahaan sedang mengalami masalah keuangan. Bad debt ditetapkan sebesar 2% dari penjualan kredit dengan syarat penjualan kredit 3/24 N/30. Angka dibulatkan. Pada pengumpulan berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat diperkirakan sebagai berikut. 40% dibayar dalam waktu 25 hari, 20% dibayar dalam waktu 1 bulan, 10% dibayar dalam waktu 2 bulan. Pertanyaannya, susunlah susunan rencana pengumpulan piutang PT Abdi Jaya pada tahun 2016. Pembahasan nomor 3. Jadi pertama-tama itu kita harus buat tabel anggaran penjualan dengan keterangan yang ada, yaitu waktu penjualan, jumlah unit, harga jual, total penjualan, dan penjualan kredit sebesar 60%. Untuk mencari jumlah unit, kita tinggal menuliskan jumlah unit yang ada di soal. Contohnya kayak November itu 400. Setelah itu kita akan cari harga jual. Nah, harga jual ini keterangannya juga ada di soal. Misalkan baru naik itu kan 1 Januari 2016. Berarti November dan Desember itu masih 2.000 harga jualnya. Di Januari baru 2.000 dikali 15% sama dengan 300, lalu 2.000 ditambah 300 sama dengan 2.300. Nah, di bulan April harga tersebut akan dinaikkan kembali sebanyak 5%. Maka harga sebelumnya akan dikalikan dengan 5%. Jadi 2.300 dikalikan 5% sama dengan 115, sehingga 2.500 ditambah 115 sama dengan 2.415. Nah, untuk mencari total penjualan, kita tinggal kalikan jumlah unit dengan harga jual. Contohnya untuk waktu penjualan bulan November. Jadi kita tinggal kali jumlah unitnya 400 dikalikan harga jualnya yaitu 2.000, sehingga hasilnya adalah 800.000 dan seterusnya. Untuk mencari penjualan kredit, kita tinggal kalikan total penjualan dikali dengan 60%. 60% itu diambil dari kebijakan penjualan kredit yang ada di soal. Nah, sebagai contoh misalkan waktu penjualan di bulan November lagi. Jadi 800 dikalikan 60% sama dengan 480. Selanjutnya, setelah kita dapat data dari tabel anggaran penjualan, data tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel susunan rencana pengumpulan piutang pada tahun 2016 sesuai yang diminta soal. Berikut ini adalah tabelnya dengan keterangan, yaitu ada waktu penjualan, piutang, dan bulan penagihan piutang yang terdiri dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kenapa November dan Desember itu tidak masuk? Karena yang diminta ini kan penyusunan rencana pengumpulan piutang tahun 2016, bukan 2015. Sementara November dan Desember ini adalah tahun 2015, jadi tidak bisa ditulis. Yang pertama kita cari ini adalah jumlah piutang dengan cara mengurangi penjualan kredit dengan bad debts. Bad debt sendiri itu sudah ditentukan ya di soal, yaitu 2%. Sebagai contoh, kita ambil penjualan kredit di bulan November.
yaitu 480.000. 480.000 selanjutnya akan dikurangi dengan 2%, yang hasilnya adalah 474.400. Nah, untuk menentukan masuk bulan mananya itu kita mengikuti 3 ketentuan yang ada di soal, yaitu jika mana 40% dibayar dalam waktu 25 hari, 20% dibayar dalam waktu 1 bulan, dan 10% dibayar dalam waktu 2 bulan. Penagihan ini dilakukan per 3 bulan sesuai dengan ketentuan soal, yaitu N/30 dan 3/24. Kita ambil contoh piutang pada bulan November. Jika per 3 bulan, harusnya November itu kan dibayar November, Desember, dan Januari. Namun karena November dan Desember bukan 2016, maka dia tidak bisa ditulis. Jadi ditulis hanya pembayaran untuk piutang bulan November di bulan Januari. Maksudnya penagihan untuk piutang di bulan November di bulan Januari. Nah, jadi piutang bulan November yaitu 474.400 dikalikan dengan 10%. 10% ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari soal, di mana jika dibayar dalam waktu 2 bulan harus dikalikan dengan 10%. Jadi kan kalau November itu November, Desember, Januari, berarti 2 bulan kan. Nah, hasil dari 470 dikali 10% adalah 47.400. Begitupun dengan piutang di bulan Desember. Jika mengikuti ketentuan, piutang Desember itu harusnya dibayar bulan Desember, Januari, dan Februari. Lagi-lagi karena Desember bukan 2016, maka yang masuk itu hanya yang penagihan Januari dan Februari. Lalu piutang bulan Desember yang berjumlah 529.200 itu dikalikan dengan 20%. 20% ini didapat dari mana? Didapat dari soal, yaitu yang berbunyi jika dibayar dalam waktu 1 bulan maka harus dikalikan 20%. Nah, jadi kan Desember ke Januari itu 1 bulan kan, maka 529.200 ini dikalikan 20%, hasilnya adalah 105.840 dan ditaruh di bulan Januari. Lalu untuk bulan Februarinya menghitungnya itu sama kayak tadi, jadi 529.200 ini dikalikan dengan 10%. Lagi-lagi 10% itu dari mana? Dari soal, dari ketentuan soal, dimana jika dibayar selama 1 bulan, dalam jangka waktu 1 bulan harus dikalikan 10%. Jadi 529.200 dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah 52.920 dan ditaruh di bulan Februari, karena Desember ke Februari itu 2 bulan. Untuk bulan-bulan selanjutnya itu sama perhitungannya dengan cara mengalikan piutang sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Nah, di sini ada contoh soal mengenai anggaran piutang. PT ABC merencanakan penjualan yang dapat dicapai oleh perusahaan di tahun 2021 sebagai berikut. Di sini ada tabel rencana penjualan PT ABC dari bulan Januari hingga triwulan 3. Penjualan tersebut 40%-nya dibayarkan secara kredit dengan pola pengumpulan sebagai berikut. Pola pengumpulan penjualan kredit untuk bulanan, 70% di bulan terjadinya penjualan, 20% 1 bulan setelahnya, 10% 2 bulan setelahnya. Kemudian terdapat tabel pola pengumpulan penjualan kredit triwulan. Untuk triwulan, 80%-nya di triwulan terjadinya penjualan, 20%-nya di triwulan setelahnya. Perusahaan menaksir bahwa kerugian atas penjualan kredit yang mungkin terjadi sebesar 100% dari penjualan kredit. Piutang perusahaan di awal tahun sebesar 500.000 yang akan diterima di bulan Februari sebesar 150.000 dan 150.000 di triwulan 3. Perusahaan juga menetapkan cadangan kerugian atas piutang di awal tahun sebesar 150.000. Terdapat pula penghasilan lainnya. Selain itu, penjualan yang diterima berdasarkan tabel berikut. Terdapat penghasilan lain-lain dari bulan Januari hingga triwulan 4. Susunlah anggaran pengumpulan piutang dan anggaran penerimaan kas. Nah, untuk mencari anggaran pengumpulan piutang PT ABC, yang pertama kita buat tabel yang seperti yang tertera pada layar. Ada keterangan penjualan kredit, kerugian piutang, piutang neto, pelunasan dari Januari sampai pelunasan triwulan 4. Kemudian terdapat saldo, kemudian bulan Januari hingga triwulan 4.
Nah, seperti informasi yang terdapat pada soal, kita tulis dulu ya informasi-informasinya. Nah, di sini informasi yang pertama tuh 500.000 piutang perusahaan di awal tahun sebesar 500.000 yang akan diterima di bulan Februari sebesar 150.000 dan 150.000 lagi di triwulan 3. Oke, berarti itu masuknya ke saldo ya. Penjualan kredit 500.000. Kemudian di bulan Februari 150.000 dan pelunasan di triwulan 3 150.000. Nah, terus di sini kan penjualan tersebut 40%-nya dibayarkan secara kredit dengan pola pengumpulan sebagai berikut. Nah, artinya di sini kita harus bisa menghitung di bulan Januari 40% dikali 2.600.000. Kemudian di bulan Februari 40% dikali 3 juta sampai seterusnya. Kemudian hasilnya kita letakkan di tabel penjualan kredit. Nah, kemudian untuk kerugian piutang. Kerugian piutang itu tadi kan untuk yang kolom paling atas ya, itu 150.000 itu dari sini. Nih. Perusahaan juga menetapkan cadangan kerugian atas piutang di awal tahun sebesar 150.000. Nah, kita taruh nih di kerugian piutang yang awal. Nah, untuk selanjutnya kerugian piutang itu yang 10.400, 12.000 itu kita peroleh dari sini. Perusahaan menaksir bahwa kerugian atas penjualan kredit yang mungkin terjadi sebesar 1%. Nah, katanya 1% nih. Berarti 1% dari 1.040.000 adalah 10.400, kemudian 1% dari 1.200.000 adalah 12.000. Kemudian kita hitung semuanya 1% dari penjualan kredit ya di bulan Januari sampai triwulan 4, dan untuk piutang neto ini didapat dari penjualan kredit dikurangin kerugian piutang. Nah, untuk yang pertama di piutang neto ini 350.000 itu didapat dari 500.000 dikurangin 150.000. Nah, untuk ke bawahnya ini juga sama aja. Misalnya di bulan Januari nih 1.040.000 dikurangin 10.400, maka hasilnya 1.029.600. Nah, begitu sampai seterusnya ya, sampai triwulan 4. Nah, terus di sini kan di soal kan terdapat informasi bahwa untuk pengumpulan penjualan kredit untuk bulanan ya, untuk bulanan tuh 70% di bulan terjadinya penjualan, 20% 1 bulan setelahnya, 10% 2 bulan setelahnya. Nah, berarti untuk bulan Januari nih, untuk bulan Januari kan terjadi penjualannya kan di bulan Januari ya, berarti 70% kan, seperti yang terdapat pada soal. Berarti 70% dari 1.029.600 dari piutang neto ya, dari piutang neto itu kan hasilnya 720.000. Nah, kemudian di soal mengatakan 20% 1 bulan setelahnya nih ya. Berarti 1 bulan setelahnya kan bulan Februari ya. Berarti 20% dari piutang neto itu. Nah, kemudian 10%-nya itu hasil 10%-nya itu 102.960 di triwulan setelahnya ya. 10%. Kan tadi 20% udah ya, 20% di bulan Februari ya, 205.920. Nah, kemudian dia bilang lagi 10% 2 bulan setelahnya. 2 bulan setelahnya tuh maksudnya 2 bulan dari bulan Januari, berarti Februari, Maret kan. Nah,
berarti 10% dari 1.029.600. Kita letakkan di sini sehingga hasilnya 102.960. Oke, Januari kelar. Kemudian di bulan Februari, kan untuk bulan Februari 70% di bulan terjadinya penjualan, makanya 70% dari 1.188.000, hasilnya 831.600. Nah kemudian ya 20%-nya itu kan di 20%-nya itu satu bulan setelahnya berarti bulan Maret. Nah berarti 20% dari 1.188.000 adalah 239.600. Kemudian 10%-nya itu kan di 10%-nya itu 2 bulan setelahnya, 2 bulan setelah Februari berarti Maret, April. Kita hitung 10%-nya berapa. 10%-nya adalah 118.800. Nah, untuk bulan Maret sekarang. Nah, ini hati-hati bulan Maret. 70% di bulan terjadinya penjualan. Berarti 70% dari 1.346.400 itu adalah 924.480. Nah, kemudian kan di sini dia bilang kalau 20% itu kan satu bulan setelahnya. Artinya satu bulan setelahnya berarti bulan April ya. Oke, kita kunci bulan April. Kemudian 10% itu kan 2 bulan setelahnya. 2 bulan setelahnya berarti kan Juni ya. Berarti April dan Juni. Sedangkan April dan Juni itu masuk ke dalam pelunasan triwulan 2, oke? Berarti 10% ditambahin 20% kan 30%. Berarti 30% dari 1.346.400. Tadi ya sudah jelas ya kenapa dia 30%, karena tadi kan pelunasannya kan di bulan April sama Juni. Sedangkan April sama Juni itu masuk ke pelunasan triwulan 2 gitu. Nah, kemudian untuk triwulan sekarang. Nah, untuk triwulan kita lihat yang triwulan ya, yang pengumpulan triwulan. 80% itu di triwulan terjadinya penjualan, kemudian 20% di triwulan setelahnya. 80% berarti di triwulan 2, 80% di triwulan terjadinya penjualan, berarti 80% dari 3.960.000 adalah 3.168.000. Nah, kemudian 20% di triwulan setelahnya. Berarti di triwulan 3 ya, setelahnya itu 20% dari 3.960.000 itu 792.000. Nah, kemudian untuk triwulan yang ketiga itu sama juga. Nah, ini untuk triwulan keempat, ini kan dia bilang 80% di triwulan terjadinya penjualan. Berarti terjadinya penjualan di triwulan keempat. Berarti 80% dari 5.781.600. Nah, terus 80%-nya adalah 4.625.280. Nah, dia bilang lagi 20% di triwulan setelahnya. Nah, sedangkan di triwulan setelahnya itu kan sudah masuk ke tahun yang berbeda ya. Makanya dia nggak masuk ke dalam perhitungan gitu. Nah, kemudian kita jumlah semuanya. Udah selesai. Kemudian kita mencari anggaran kas PT ABC. Nah, untuk mencari anggaran kas PT ABC ini kita membuat tabel dulu ya, seperti yang tertera pada layar. Itu dapat keterangan, kemudian bulan Januari sampai triwulan 4 dan jumlah. Kemudian terdapat penjualan tunai, pelunasan piutang, penghasilan lainnya.
Nah, untuk penjualan tunai kita peroleh dari sini. Di sini kan dia bilang penjualan tersebut 40%-nya dibayarkan secara kredit. Artinya 60%-nya secara cash ya, secara tunai. Berarti 60, kita harus bisa menghitung 60% dari penjualan ini. 60% dari 2.600.000 di bulan Januari, kemudian 60% dari 3 juta di bulan Februari, kemudian kita letakkan di penjualan tunai. Nah, kemudian untuk pelunasan piutang kita peroleh dari tabel yang A ini ya, dari pelunasan Januari sampai pelunasan triwulan 4. Nah, untuk penghasilan lainnya kita peroleh dari soal ini karena di sini terdapat penghasilan lainnya di tabel pada soal ya, dari bulan Januari hingga triwulan keempat terdapat penghasilan lain-lain itu. Nah, kemudian kita jumlah. Nah, ini sudah selesai ya, kita mencari anggaran pengumpulan piutang dan anggaran penerimaan kas. Terima kasih.